Oke, selamat pagi teman-teman. Ini jarang-jarang ya kita pagi ya. Semalam saya minta maaf kita nggak bisa live semalam karena saya kejebak macet ya. Jadi kita gantiin hari ini ya. Oke. Nah baik, teman-teman kalau misalnya lihat di short, di reel, di IG, di 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 YouTube gitu ya. Saya topik kali ini saya pasangnya itu adalah quote-quote tentang risk management ya. Saya nggak tahu ini apakah menjadi sebuah magnet gitu ya. Suddenly eh, kayak ada laporan gitu. Ini saya rugi sekian, rugi sekian, rugi sekian ya. Saya juga agak bingung ya. Tapi ya it's okay lah ya. Tapi itu menunjukkan bahwa ini kayaknya ada sesuatu yang perlu kita bahas di sini. Ya, kalau teman-teman lihat quote-quote-nya itu kan hampir boleh dibilang selalu mengarah kepada kalau lu nggak berani rugi maka jangan trading ya. Kalau misalnya lu nggak ngambil apa nggak memperdulikan namanya kerugian ya akhirnya lu akan loss dan habis-habisan juga gitu kan. Nah jadi biar biar ini ya lebih subjektif jadi tidak berdasarkan pengalaman saya menanyakan ke Chat GPT ya. Chat GPT AI ini mengapa trader takut mengalami kerugian dan tidak mau cut loss? Ya kayak ini kan harusnya harusnya menjadi itu ya, menjadi apa lebih ini ya. Ini saya tarik ini aja ya, biar di IG bisa kelihatan ya. Kelihatan nggak? Soalnya kepotong nih kalau misalnya ngandelin webnya ya. Nah, teman-teman kalau lihat ya, alasan dari ChatGPT itu yang kalau misalnya kita lihat itu ya, ya ini sebenarnya terjadi pada semua orang lah ya. Nah, teman-teman tinggal itulah, tinggal introspeksi pada diri sendiri, benar nggak apa yang dialami itu terjadi seperti itu. Jadi mengapa trader takut rugi? Mengapa trader takut sekali ya? Apa harus cut loss atau bikin stop loss dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada beberapa ini satu dua tiga ada 6 alasan yang dikemukakan oleh ChatGPT. Kalau saya ingatnya itu adalah kalau algoritma ChatGPT itu kan dia men-screening ya, men-screening hampir boleh dibilang di semua website ya, semua pengalaman-pengalaman trader yang mereka posting di internet ya. Itu kalau dirangkum itu ada 6 hal ini. Yang pertama adalah soal loss aversions. Loss aversions itu adalah takut akan kerugian ya. Jadi ketakutan gitu. Kalau misalnya gua realisasikan apa floating profit ini, maka gue rugi, gitu kan? Padahal ya kalau teman-teman mungkin ya makanya kalau teman-teman punya jurnal pasti teman-teman bisa berasa lah. Kalau sebenarnya gue udah tahu gue salah di atas itu. Gue udah tahu gue salah, tetapi gue tidak berani untuk mengakui kesalahan gue, sehingga akhirnya gue membiarkan loss itu terus berlanjut gitu kan. Itu loss aversions ya, jadi takut akan kerugian. Dan itu sebenarnya wajar ya, setiap manusia pasti takut lah ya. Kalau lu buka usaha, pasti lu ada ketakutan kalau, ya bagaimana nih kalau misalnya ini nggak berhasil gitu kan. Ya oh udah kalau gitu lebih baik nggak usah deh ya kan, banyak orang yang akhirnya kayak gitu kan ya. Jadi akhirnya ya udah mereka tidak buka usaha atau oh ini kesempatan atau bukan gitu kan, ini peluang apa bukan gue tangkep ya, berarti kan gue harus meninggalkan tempat yang lama nih atau penghasilan yang lama untuk nangkep apa penghasilan yang baru ini. Nah kalau iya kalau dia berhasil, kalau dia tidak berhasil apa bagaimana nih gue gitu kan. Jadi ada ketakutan-ketakutan yang pasti akan dialami oleh semua orang itu. Ini kalau secara psikologi ya benar seperti itu kan. Tetapi bagaimana kita mengatasi takut ini? Ya lu mesti setidaknya lu tahu apa yang lu lakukan ya. Itu yang selalu saya katakan lah ya. Lu tahu apa yang lu lakukan. Saat lu tahu apa yang lu lakukan, ya seenggak-enggaknya lu juga tahu gitu loh. Oh, nanti kalau misalnya salah apa yang harus gua lakukan. Jadi lu bisa melakukan penghindaran terhadap apa resiko-resiko yang muncul di dalam perjalanannya ya. Hal ini kenapa dia bisa menghindari hal-hal itu karena dia tahu apa yang dia lakukan ya. Itu karena itulah makanya kenapa kita butuh framework, kenapa kita butuh metode dan lain sebagainya ya. Itu loss aversions ya, itu adalah hal pertama yang membuat trader takut. Ya, belum lagi yang kedua, kalau misalnya saya lihat ya di medsos ya di apa ya, kalau lihat TikTok, lihat Instagram, lihat short gitu ya. Itu banyak sekali yang men-sharingkan pengalamannya
Ya, yang mengatakan bahwa gua itu ya ini dalam keadaan rugi besar nih, ya. Terus habis itu gue biarkan, kemudian habis itu gue mengalami keuntungan, ya. Dan habis itu yang begini di blow up, ya, di blow up sehingga menjadi satu mindset atau kepercayaan kita bahwa oh kalau gitu ya, maka kita bisa beranggapan bahwa setiap semua saham-saham yang turun, yang apa yang dalam porto kita dalam keadaan rugi, maka ini harusnya kita biarkan agar nanti dia bisa naik sendiri, ya. Nah, tapi mereka lupa membiarkan saham seperti apa, gitu kan? Apakah semua saham bisa dibiarkan begitu saja? Ini kalau teman-teman masih ingat, hari Rabu kemarin kan saya sempat share mengenai seorang teman saya yang nyimpen BNBR. Ya, sampai hari ini dia nyimpen. Ya, itu udah dari tahun 2000 berapa gitu kan. Sampai hari ini dia nyimpen. Bahkan sampai BNBR bergerak pun dia tidak tergerak hatinya untuk melepas itu. Karena dia berpikir, wah ini saatnya ini bergerak nih. Gitu kan. Nah, jadi udah dia biarkan dan sekarang tidur lagi. Jadi itu udah berapa puluh tahun ya. Ya kan? Nah, kenapa? Karena mindsetnya kalau gua merealisasikan profit, maka gua rugi. Gitu kan? Maka udah nggak ada harapan lagi. Gitu kan? Padahal kalau kita mau lihat lebih jauh, ya lihat lebih jauh, maka kerugian kita jauh lebih besar lagi. Ya, ya kalau yang saya bandingkan, kebetulan teman saya ini adalah dia bergerak di percetakan kan. Nah, saya tanya ya, kalau misalnya lu beli beberapa mesin cetak yang bekas saja, itu sudah bisa menghasilkan keuangan, untungnya apa berapa gitu loh. Dibandingkan dengan lu membiarkan dia tidur begitu saja. Ya, masih enak, masih untung kalau misalnya dia nyimpennya adalah BBRI. Contoh sekarang BBRI lagi floating loss gitu ya. Kalau lu misalnya memang adalah mindsetnya investor, ya memang oke, lu nggak apa-apa lu simpen gitu. Ya, tetapi ya lu harus tahan dengan apa dengan psikologi melihat kerugian itu. Karena apa? Tujuan lu adalah jangka panjang. Tapi kalau lu seorang trader, tentu kita tidak akan membeli BBRI saat ini. Ya, nah saya kalau boleh pinjem punya Warren Buffett, kapan kita membeli big cap? Yaitu pada saat market lagi berdarah-darah. Ya, pada saat market berdarah-darah, justru itu big cap itu yang harus lu incer. Ya, kenapa? Karena peluang big cap itu turun sampai di bawah, kita bilang apa ya, harga wajarnya itu sangat-sangat besar. Kenapa? Karena ada unsur psikologi di balik itu. Ya, ini kan sebenarnya cuma teori-teori doang kan. Tetapi kalau praktik di lapangannya, ya itu kayak gitu. Wah, ini kalau sahamnya jatuh nih. Kok tangkap apa enggak ya? Ya, giran kalau big cap, oh ini lagi turun nih. Semua lagi tampung. Ya, semua tampung gitu. Padahal belum tentu gitu ya. Ini adalah low-nya dia. Ya, apalagi kalau teman-teman lihat framework kita, katalisnya udah nggak di situ. Jadi buat apa gue tampung? Ya, makanya kecuali karena lu bukan bukan trader, lu investor, ya udah setiap setiap dia mengalami penurunan dan lu punya uang, lu melakukan dollar cost averaging. Itu sesuatu yang berbeda, ya. Lu nampung big cap tapi dalam rangka investasi untuk jangka panjang, it's okay. Ya, karena apa? Karena lu terikat dengan sebuah komitmen lu untuk melakukan dollar cost averaging. Ya, tetapi kalau lu trader, ya tentu kita tidak akan menampung BBRI. Buat apa kita nampung BBRI dalam keadaan downtrend? Katalis semua nggak ada di dalam situ. Bukan cuma BBRI, itu bicap-bicap semua juga sama. Kalau lu trader, dari perspektif trader, kita nggak mungkin menampung BBRI. Mungkin lu lihat teknikal BBRI saat ini ada di support. Ya, lu lihat ke sebelah kiri, ini ada di support. Support itu belum tentu loh jaminan kalau dia akan mantul. Kalau belum tentu dia memberikan jaminan kalau dia akan kemudian habis itu kembali lagi uptrend. Ya, ya, support itu bisa jadi itu cuman jebakan doang ya buat teman-teman nampung agar ya gue masih bisa keluar barang lah ya. Jadi dia ternyata swing low, kemudian ambil swing high dan lanjut ke swing low. Ya, itu kalau misalnya kita trader, perspektif kita trader, ya. Makanya loss aversion ini lu mesti terjemahkan. Gue takut kalah itu kenapa? Ya, jadi agar ya lu next lu tahu bahwa ternyata kekalahan-kekalahan kecil itu adalah premi asuransi kita untuk menjamin kita buat sukses di trading. Oke? Nah, yang kedua adalah soal keinginan untuk selalu benar. Ya, egonya kita nih keluar nih. Ya, apalagi kalau misalnya oh, dia adalah
apa dia buka kelas ya, dia punya premium ya, dia apa influencer yang punya nama ya. Artinya apa? Dia nggak mau dong kelihatan rugi kan, ya kan? Padahal saya selalu katakan bahwa kalau kita trading, rugi kita pasti akan jauh lebih banyak daripada kita benernya. Ya saya rugi nggak? Saya rugi lebih banyak ruginya daripada untungnya. Tetapi saya mau memastikan setiap kali saya rugi, ini adalah rugi-rugi yang kecil. Ya, dan saya mau memastikan kalau saya benar-benar untung, saya untungnya untung yang gede, agar keuntungan ini bisa nutupin puluhan kali rugi saya. Gitu ya. Karena apa? Satu, satu yang kita ketahui bahwa kita bukanlah pengendali pasar. Oke, lu bukan avatar gitu ya, bisa mengendalikan angin, api, dan udara ya, termasuk tanah ya. Kita bukan itu. Kita siapalah? Ya teman-teman lihat kalau misalnya gajah-gajah yang kita maksud itu berapa besarnya? Ya berapa besar mereka? Ya, nah apalah kita gitu loh. Ya kalau gajah yang kita masuk kayak BlackRock, dia bisa mempunyai kapitalisasi pasar lebih besar berapa kali lipat daripada kapitalisasi pasar yang ada di indeks harga saham gabungan. Itu fund yang dia kelola loh. Ya kan lu bukan siapa-siapa. Dengan uang 1, 2 M pun lu bukan siapa-siapa di pasar ini. Gitu. Karena itulah makanya untuk apa kita harus harus selalu benar kecuali lu adalah BlackRock itu sendiri, lu adalah pengendali itu sendiri, itu akan berbeda. Gitu kan lu bisa selalu benar, tapi kalau lu bukan siapa-siapa, maka ya lu harus tahu bahwa oh kemungkinan besar gue salah. Oke? Kemungkinan besar gue salah. Nah, pada saat gue salah, apa yang harus gue lakukan? Ya, nah karena itulah makanya kenapa kita butuh metode. Metode ini memastikan kalau kita rugi, rugi yang kecil. Jadi bukan sembarangan masuk ya. Oh, lihat ada bullish engulfing, masuk hajar. Ya, nah kalau misalnya oh dia pakai bullish engulfing tapi stop lossnya di bawah bullish engulfing itu masih enak, masih syukur gitu dia punya metode seperti itu. Ya karena dulu saya juga pakai bullish engulfing. Ya jadi artinya kalau dia tidak bergerak maka dia stop lossnya di bawah ya titik di bawah bullish engulfing itu. Jadi kalau ini metode saya dulu ya. Ya kalau teman-teman lihat ya ini ada bullish engulfing. Nah stop loss saya di bawah sini SL-nya. Ya, jadi kalau dia tidak bergerak ke atas ya sudah. Ya berarti saya akan dapat kerugian yang kecil. Tapi kalau misalnya dia bergerak ya itu menjadi keuntungan besar buat saya. Itu biasanya saya pakai untuk day trading ya tapi udah enggak. Ya, jadi keinginan untuk selalu benar itu tidak mungkin terjadi pada retail. Ya kecuali lu pengendalinya sekali lagi ingat. Jadi kalau lu bukan siapa-siapa di pasar, maka mulailah kendalikan kerugian lu. Maka mulailah perhatikan kerugian lu dibandingkan dengan silau dengan keuntungan lu. Karena keuntungan belum pasti, kerugian itu udah depan mata. Rugi itu udah pasti depan mata. Karena kita bukan siapa-siapa, nggak bisa kita mengendalikan apapun di situ. Jadi kalau kita udah salah, maka akuin aja udah selesai. Gitu. Nah, keinginan untuk menjadi selalu benar atau ego kita itu adalah makhluk atau sifat yang paling susah untuk ditaklukkan dalam trading. Ya ini saya harus katakan kenapa? Karena saya sendiri seperti itu. Kita pengennya selalu benar. Kenapa? Gila lu malu dong gua. Kalau misalnya gua salah. Betul lah ya? Ini gua udah memberikan rekomendasi. Ternyata gua salah. Malu dong gua. Betul ya? Nah, kita nggak melakukan itu. Karena kenyataan dalam trading, kita itu lebih banyak salahnya dibandingkan dengan benarnya. Tapi kalau kita salah, kita mau memastikan kesalahan kita kecil. Itu adalah ongkos kita untuk mendapatkan keuntungan besar. Ya, jadi kalau teman-teman lihat lah, kayak misalnya kayak anggaplah kayak premi asuransi lah paling gampang, paling mudah untuk menjadi analogi. Lu kenapa bayar premi yang kecil-kecil itu? Agar agar ya ini em, itu ya kita ketok-ketok meja dulu lah ya. Biasanya yang sering dilakukan itu. Agar kalau kita sampai harus keluar uang besar, ada yang nanggung. Ya karena itulah makanya kita keluarin uang-uang kecil agar kalau seandainya kita harus keluarin uang besar, maka ada yang nanggung. Kita keluarin uang kecil, kita anggap kita nabung. Seandainya kalau kita kehilangan atau keluarga kita kehilangan penghasilan ini, ya artinya kita yang memberikan penghasilan itu, maka ada yang menanggung keluarga kita.
Gitu. Itu namanya stop loss kalau buat kita. Ya, artinya ya stop loss itu premi. Tapi pada saat kita beli asuransi, tentu kita perlu mempertimbangkan berapa ya uang pertanggungan yang harusnya itu sesuai dengan gua. Jadi nggak asal beli kan. Ya kita nggak asal beli. Berapa ya plan kalau untuk kesehatan? Gua harus beli plan yang mana? Kan plan banyak tuh. Ada yang dari apa plan A, plan B, plan C, plan E. Ada yang plan F nggak ya? Pokoknya sekarang sampai ada yang namanya S S charge ya. Jadi artinya ya sesuai tagihan gitu loh. Tagihan lu berapa ya gue bayar gitu kan. Itu kan semua harus direncanakan. Jadi bukan asal beli aja, yang penting gue punya asuransi. Uang pertanggungan cuma 50 juta. Hei, siapa lu? Kalau lu tinggalnya di tengah hutan, 50 juta mungkin cukup ya untuk berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau lu tinggal di kota besar, 50 juta lu tinggalin buat keluarga lu. Apa ini 50 juta? Betul ya? Ya. Nah, jadi kalau premi itu asuransi itu perlu dilakukan perencanaan, apalagi yang namanya lu trading itu udah jelas-jelas depan mata. Ya lu pakai uang asli lu, tang gitu kan langsung ya. Kalau langsung ketahuan malah kalau lu misalnya lu apa lu day trading atau lu scalping itu langsung ketahuan lu loss apa lu untung. Ya kan? Nah, kalau itu saja asuransi lu tahu ya, lu harus melakukan perencanaan itu secara benar, maka dalam trading juga lu lakukan seperti itu. Lu bayar premi bukan untuk selalu kalah lu. Lu bayar premi itu bukan untuk selalu kalah, artinya ya lu udah merencanakan dengan baik ya sehingga lu tahu di mana taruh stop lossnya. Jadi kalau stop loss itu kena, gue tahu bahwa ini gue salah. Gue salah melakukan perencanaan maka gue harus keluar agar menghindari kita rugi yang lebih besar. Oke, nah step selanjutnya kalau keinginan untuk menjadi selalu besar itu timbul, artinya lu pasti akan ada di daerah kurang perencanaan atau kurang strategi. Itu daerah situlah, ya. Ya, jadi artinya trading itu butuh rencana, ya. Makanya ada yang namanya trading plan kan, ada yang namanya trading strategi kan, ya. Nah, perencanaan itu bisa dibikin, baru bisa kita apa bikin langkah-langkahnya kalau lu punya metode. Ya kalau lu tahu gitu loh, oh gua masuk ke dalam sebuah emiten itu harus berdasarkan apa? Ya jadi nggak asal oh candle besar, oh ini masuk nih. Oh karena orang itu ngomong ini masuk nih. Beda. Ya itu kita tidak melakukan seperti itu. Sama seperti ya balik lagi ke asuransi. Saya bukan orang asuransi ya, teman-teman kalau alergi sama itu ya sudah terima aja lah ya. Tapi perumpamaan itu harusnya kena kalau teman-teman alergi dengan asuransi maksudnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, tiba-tiba tetangga kiri beli, tetangga kanan beli, ke tuh semua teman-teman beli asuransi A. Oh, maka lu ikutan dengan asuransi A. Ya nggak perlu harus melakukan research apapun, ya, pokoknya gue beli aja asuransi A. Kemudian habis itu hari ini semua orang berkata bahwa gila lu asuransi A jelek banget ya, gini gini gini, oh preminya ternyata tinggi sekali, bla bla bla. Nah, lu baru menyesal, gue gitu. Tapi lu udah bayar sekian lama. Itu artinya apa? Lu harus research. Lu kurang perencanaan. Ya, kalau awal-awal lu belum tahu tentang ini semua, it's okay, nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau misalnya lu udah sekarang internet udah begitu terbuka, lu masih tidak bisa melakukan research, itu kan aneh. Ya itu kan aneh. Artinya lu benar-benar cuma ngikut-ngikut doang. Nah, kalau pengikut biasanya eh, jatuhnya seperti apa? Ya artinya kalau leadernya udah nggak tahu di mana, pengikutnya mungkin belakangan baru tahu. Oh ternyata ini begini gini 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 ya. Lu telat nggak? Udah pasti terlambat kan? Jadi kita nggak bisa menjadi pengikut terus, apalagi dalam trading. Lu harus tahu, karena yang lu pertaruhkan adalah uang lu sendiri, bukan uang dititipkan oleh leader kepada kita. Ya, bukan uang dititipkan oleh pemilik grup premium kepada kita, bukan. Itu uang lu, loh. Dan lu bayar mereka untuk memberikan advice. Betul nggak? Ya, pada saat dia udah keluar, dia ngomongnya ke teman-teman kapan? Ya setelah dia keluar, baru dia ngomong dong. Karena kalau dia keluar bareng-bareng, ya harganya jatuh. Dia mungkin akan ya, lebih rugi lagi. Ya itu wajar sebagai seorang manusia lah ya. Karena itulah makanya lu mesti tahu apa yang lu lakukan. Karena yang lu pertaruhkan uang lu sendiri kok. Jerih payah lu sendiri, ya kok iya lu percayain ke orang lain. Ya, itu sebabnya kenapa saya lebih senang buka kelas dibandingkan dengan grup premium. Ya kalau grup premium membuat lu manja.
Ya buka kelas aja, gue bikin yang namanya market review, market update, itu pun perlu gue review. Karena banyak yang teman-teman akhirnya cuma menunggu itu. Ya, kemudian habis itu nunggu saya yang research. Nah, itu nggak pas. Ya, nanti saya udah keluar, lu belum keluar. Nah, habis itu gimana? Oh, saya udah keluar. Nah, teman-teman gimana? Tahu nggak gue kenapa gue keluar? Alasan itu teman-teman harus punya. Gitu. Teman-teman harus tahu. Oh, kalau gue keluar ya, teman-teman harusnya keluarnya bareng-bareng. Pasti keluarnya bareng. Gitu karena alasan semua yang kita lakukan itu kan sama, metodenya sama. Jadi kalau lu punya perencanaan, lu punya strategi, ya lu jadi lu tahu apa yang lu harus lakukan. Dia jalan apa enggak? Ya ini bakalan benar-benar bergerak apa enggak? Gue perlu menunggu apa enggak? Ya jadi nggak usah jadi follower lagi. Kalau lu takut rugi, jangan jadi follower. Maka lu harus ngambil alih apa yang menjadi milik lu dan lu lakukan, lu pekerjakan milik lu itu dengan kemampuan lu, dengan skillnya lu gitu. Jangan mempercayakan uang lu kepada orang lain. Itu poinnya ya. Saya bukan anti grup premium lah ya. Cuman kalau misalnya lu tergantung dengan grup premium, nah lu udah salah. Lu udah salah. Itu artinya lu menggantungkan hidup lu sama orang lain. Kalau orang lain ya kabur segala macam, nah lu udah lah, gue ngapain? Gue buat apa lagi di sini? Gitu, lu coba bayangkan ya. Ini lu hidup lu nih, ya, hidup lu nih sehari-hari aja. Lu gantungin aja sama orang lain. Begitu orang lain lu tidak memberikan perhatian ke lu, apa yang menjadi bagaimana hidup lu? Ya lu teman-teman lihat sendiri lah. Gitu. Oke, makanya kan oke lu join ke grup premium, tapi lu perlu mempelajari bagaimana caranya dia bisa menentukan titik entry-nya di situ. Kenapa ya dia melakukan titik entry? Selalu kritis seperti itu. Gitu. Jadi begitu lu bisa, ya udah, berarti lu harus bisa melakukannya sendiri. Gitu. Nggak perlu ikutan bikin grup premium, nggak perlu. Ya, tapi lu minimal lu udah bisa, oh, gua takes my responsibility. Ya, tak ambil ambil alih tanggung jawab lu sendiri. Gitu. Karena uang-uang lu kok. Jadi jerih payah lu untuk menghasilkan uang itu akhirnya habis di tangan orang. Buat ya, oke. Nah, yang keempat adalah takut menyesal. Ini sering kali terjadi. Maka dari itu, kenapa ada mindset di luar sana? Saya nggak tahu ya. Ini kok bisa jadi satu kumpulan orang yang mempunyai mindset seperti itu? Karena mungkin ya, mereka itu ya, mereka punya kebiasaan memulai caranya sama gitu. Dan itu ya balik lagi kalau teman-teman lihat ini ya, banyak kok buku tentang psikologi mengatakan hal itu. Banyak orang yang memang apa ya, mungkin sistem pendidikan kita atau apalah ya, sehingga membuat kita berpikir selalu di situ gitu ya. Jadi kalau misalnya nih contoh misalnya ya, gua gua ambil kerugian, oke, udah gua stop loss gitu kan, kemudian habis itu dia mantul, dia naik lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi akhirnya punya satu mindset bahwa inilah bandar. Inilah bandar ya. Jadi akhirnya ya itu, kalau orang-orang kecil main trading ya, bermain-main dengan saham, ya itu akhirnya ujungnya jatuhnya jadi judi. Jadi mindset itu jadi masuk gitu. Oh, bener ini kan. Ya kan? Jadi kalau misalnya ini mah gue nggak bisa untung, gue nggak bakalan bisa menang melawan bandar nih, gitu ya. Nah, yang jadi masalah seringkali gini ya, lu tinggal balikin aja sih ya pertanyaan itu. Saya sering balikin kok pertanyaan itu. Kalau memang lu udah tahu nggak bisa untung dari saham, ya karena pekerjaan bandar-bandar itu, ngapain lu masih ada di sini? Ngapain lu masih stay aja beli ya tuh, buka terus ya live trade ya semua itu masih lu masih buka aja. Ini jadi pertanyaan yang sungguh-sungguh aneh ya. Ya, dia udah tahu itu lo nggak mungkin menang. Lu udah tahu bahwa di dunia saham itu ada penguasaannya dan lain sebagainya. Lu udah nggak mungkin menang, tapi lu masih di situ. Ya orang lain gua bilang gimana 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 ya. Oke, dia menghindar memang, kayak sekarang-sekarang kan banyak sekali orang yang menghindari ya trading segala macam saham, apalagi tinggal. Karena apa? Anggapan di luar, oh, orang saham Indonesia ditinggal asing kok gitu kan. Jadi ya harusnya kita tinggalin semua. Bener, oke, gua nggak, jangan ada di daerah situ. Ya itu, ya habis itu ngomong semua ke semua orang bahwa lu nggak bakal menang lah dari situ. Tapi begitu ya, ini marketnya lagi uptrend ya, lagi kinclong segala macam, mereka balik lagi. Mereka lupa sama, ah, ini mah nggak bakalan untung deh, segala macam ya. Nah, pas mereka balik ya itu lagi uptrendnya kan. Wow, enak, untung, segala macam ya.
Kemudian habis itu karena mereka, ya balik lagi ya, mereka nggak punya perencanaan, nggak punya strategi, ya akhirnya cuma dia itu TikTok, TikTok, TikTok aja. Awalnya untung, ya awalnya untung besar, kemudian habis itu traktir orang lah, beli inilah, beli itulah, ya yang bingung itu adalah belinya kredit, ya udah tahu untung ya, masih beri kredit. Kemudian waktu market lagi koreksi, kan tidak semua market selalu akan uptrend kan, dia selalu akan ada swing low-nya kan. Ya pada saat dia swing low, dia masih maksain terus ya, masih maksain ya. Akhirnya keuntungan yang besar itu menjadi kerugian. Lalu coba bayangkan, ya itu sering terjadi nggak ke teman-teman? Ya, jadi akhirnya apa? Itu regret aversion-nya itu timbul gitu loh. Oh, wah kayak gini, ya udah lebih baik udah gua tutup aja. Gua tutup aja online trading gua ya, gua tutup aja semua aplikasi, gua hapus dari handphone gua. Nanti 3 4 tahun lagi gua baru balik lagi lihat itu saham gua. Lu tahu nggak itu yang kejadian sama temen gua, dia hapus semua ya. Sekarang ada aplikasi ya, aplikasi-aplikasi itu dihapus, yang di desktop di semua dihapus. Oke, 3 4 tahun lagi dia balik lagi masih sama aja digocap. Ya, ini bukan cuma 3 4 tahun. Coba kita lihat ya, BNBR itu sebenarnya udah berapa lama ya? Saya agak penasaran karena dia bilang tahun 2000-an itu dia sudah pegang. Ya, nanti kapan-kapan saya mintain buktinya. Semoga dia itu ya. Nih, teman-teman lihat ya, BNBR dari kapan ya? Gocapnya itu dari 2018. Ya, 2018 dia masih sempat bangkit di daerah 2022. Ini waktu zaman-zaman COVID ya. Ya, dia masih sempat bangkit di 2022, kemudian masuk ke apa ini namanya papan pemantauan khusus ya. Papan pemantauan khusus ini sempat sampai ke 20 perak. Ya, ini nanti bentar lagi akan sampai ke 1 perak nih kalau dia nggak buang lagi. Ya, nah ini sekarang udah naik lagi ke 45. Nah, teman-teman bisa bayangkan ini. Ya, dia kan turun ke 20. Mungkin dia nggak lihat kali ya. Nah, sekarang balik lagi ke 45. Ini nih. Ini uptrend nih. Nanti habis itu dia bisa sampai ke 100. Ya, terus berapa ini? Ke 280. Nanti mungkin dia bisa balik lagi ke 500 misalnya. Ya, kan harapan itu langsung nongol tuh. Ya, kenapa? Karena lu lihat aja nih. Ini berarti dia sudah trending berapa lama? Dari Juni 2024 sampai hari ini trending loh. Ya, ini weekly chart. Ya, ini adalah trending chart. Jadi artinya apa? Oh, mulai lagi keluar. Keluar apa? Keluar kepercayaan dirinya kalau BNBR itu bisa berakhir untung. Oke, mungkin saja loh ya, mungkin saja kan dia punya ini ya, punya mobil listrik dan lain sebagainya, mungkin saja kan. Kita nggak pernah tahu kan. Tetapi cuma teman-teman bayangkan ya, kalau dia taruh 100 juta, ya misalnya ini anggaplah ya dia 100 juta dia rugi ya, di waktu 2018, dia simpen sampai hari ini, ya berarti udah berapa? Sudah hampir, anggaplah ini berapa? 6 tahun ya, 6 tahun ya, 6 tahun kan? Ya, nah kita hitung-hitung aja nih. 6 tahun 100 juta. Kalau lu masuk ke deposito mungkin nggak banyak ya. 100 juta. Ini 100 juta ya. Ya, 6 tahun. Lu mungkin kalau lu depositoin 6% aja ya. 6% itu nggak banyak. Bener nggak? Ya, bunganya paling cuman bentar. Ya, kita hitung aja langsung. Ya, berarti bunganya cuma 6 juta kan? Kalau gue tambahin, berarti kan lu cuma paling dapat 6 juta dong. Bener ya? Ya, 106 juta. Oke? Nah, kalau teman-teman beli ini di sebuah mesin, karena dia percetakan kan, anggap itu dapat 3 mesin, ya, 3 mesin, 3 mesin, ya. Kalau 3 mesin, anggaplah satu mesinnya ini 100 juta ya. Oke, nah kita cek ya. Ini adalah potensi kerugian yang lu akan dapat, lu akan hadapi kalau misalnya lu nggak itu. Ya, anggap satu mesinnya bisa menghasilkan 30% setahun. Ya, jadi kalau dia invest 30 juta dalam satu mesin, ya ini kita beli mesin bekasnya multilit. Ya, sebentar saya cek dulu. Biar kita itu ya. Mesin multilit bekas harga. Oke, ini berapa ya kira-kira? Ini cuma 8 juta ada nih. Ya, ada ini 10 juta. Ini 10 juta nih.
Ya, mesin multilit. Ada ini berarti yang baru ya, 54 juta. Anggaplah 10 juta lah. Ya, anggap 10 juta, berarti lu bisa beli 10 mesin. Lu bisa beli 10 mesin, ya, 10 mesin. Nah, 10 mesin, kalau misalnya satu mesin, anggaplah keuntungannya 30%, boleh nggak? Ya, anggap 30% keuntungannya. Ada nggak segitu ya kalau misalnya itu? Teman-teman yang tahu lah ya. Nah, kalau misalnya itu dia punya keuntungan satu mesin itu 30%. Ya, kemudian habis itu satu mesin ada 10 juta, 100 juta itu berarti dia bisa beli 10 mesin. Ya, 10 mesin. Nggak usah tahu gede deh, anggap 15 deh. Ya, harusnya keuntungannya jauh lebih besar daripada deposito, benar nggak? Ya, anggaplah 15. Ya, 15% satu mesin. Jadi artinya 15 juta kali 10. Berarti dia punya berapa? 15 juta. 150 juta. Ya, artinya ini adalah keuntungan yang dia bisa peroleh dalam satu tahun. Oke? Nah, ini dia udah simpan berapa tahun? 6 tahun. Dia udah simpan 6 tahun. Jadi artinya dari 150 juta, lu kali 6. Ini adalah potensi keuntungan yang dia, atau kerugian yang dia potensi hilang. Ya ini kan hitungan gampang ya. Ya hitungan mudah saja. Oke, hitungan mudah saja. Ini kalau kalau lu pekerjakan mesinnya lu, kemudian habis itu keuntungannya 15%, ya, 150 juta. Kemudian habis itu ini adalah potensi keuntungan yang bisa lu peroleh dari 6 tahun lu menghold kerugian BNBR. Paham ya? Oke? Ya, ini kita bicara mengenai lu memang lu hold sesuatu yang nggak ada gunanya. Belum lagi banyak kan sesuatu saham-saham yang lu bisa hold ya. Ya, misalnya contoh kayak Cepro. Ini kan adalah saham sejuta umat ya. Gue yakin banget lu banyak banget kok ada di dalam sini. Ya, teman-teman sebut deh. Yang teman-teman yang sering itu yang ngincer-ngincer saham-saham yang seperti ini. Ya, lu lihat dia berapa lama ini saham Cepro juga kurang lebih sama kayak BNPR dari 2016 malah ya. Sempat naik ya, sempat bagus. Ini waktu zamannya Udang lagi bagus-bagusnya ya, lagi jaya-jayanya. Ya, kemudian habis itu dia kembali lagi ke Gocap. Ini masih untung dia nggak masuk ke pemantauan khusus. Kalau dia masuk, ya udah selesai lu bisa tinggal satu nanti. Ya, belum lagi kita bicara saham-saham yang lain. Lu banyak lah saham-saham yang sering teman-teman ngambil. Ya, terus akhirnya berakhir pada eh, ya gocap ya nggak bisa kemana-mana. Kemudian habis itu lu merasa bahwa oh, gue perlu mempertahankan hal itu. Ya, lu takut menyesal, lu coba hitung ya, hitung depan mata lu deh. Berapa banyak penyesalan yang harusnya eh, lu 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 perlu pertimbangkan selain yang penting nanti dia akan balik lagi kok. Gitu. Contoh misalnya kayak BNBR tadi. Ya BNBR itu kan terjun dari 400 ya. 400 lu ngarepin dia sampai ke 400 berapa lama lagi? Ya bisa 10 tahun lagi. Ah, berapa lagi loss aversions, kerugian yang bisa eh lu 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 itu lagi. Ya teman-teman bisa bayangkan ini 100 juta loh. Gue bisa beli 10 mesin multilit. Ya kalau kemarin saya bilang satu mesin multilit itu 30 juta bekas, ternyata lebih murah lagi. Ya, ada yang 10 juta. Ya, jadi kalau misalnya lu mengoperasikan 10 mesin, ya dengan potensi keuntungan satu mesin setahun 15%, setahun loh. Ya, jadi artinya kalau 10 juta, berarti dalam setahun satu mesin itu bisa menghasilkan saya 15 juta. Ya, lu sekali cetak satu rim multilit itu kan kurang lebih 100 ribu. Ya, jadi lu hitung aja lah, 15 juta itu mungkin nggak? 15 juta lu bagiin 100 ribu. Ya, jadi artinya gue cuma perlu mencetak berapa mesin? Ya, kita lihat ya, sesuatu yang masuk akal nggak gitu ya. Jadi kalau misalnya satu mesin menghasilkan gue 15 juta satu tahun, ya. Kalau misalnya itu gue bagi dengan 100, kan 100 ribu, berarti gue cuma perlu mencetak 150 rim dalam setahun, satu mesin. Ya, artinya dalam satu bulan, gue cuma perlu mencetak itu kurang lebih sekitar 10 rim. Ya, anggaplah 12 sampai 13 rim. Ya, berarti kan satu mesin, gue cuma perlu mencari order untuk satu mesin itu sekitar 15 rim. Ngomong aja gitulah, 15 rim. Dalam satu tahun loh. Ya, artinya dalam satu bulan, ya dalam satu bulan gue cuma perlu 15 rim dia cetak. Ya, untuk dapat 15%. Oke?
Ya, wajar ya. Itu sesuatu yang kecil banget loh. 15 rim. Oke, lu kalau sekali cetak, contoh misalnya saya lagi, saya habis mencetak tuh, satu NCR aja, lu bikin nota aja, lu udah pasti lebih dari 10 rim. Lu udah pasti bisa jadi 10 rim, 20 rim lu sekali cetak untuk nota. Ya, itu juga kalau notanya lu rangkapnya bisa 5 6 biji gimana? Ya, berarti kan gua cuma perlu satu perusahaan aja untuk bisa, udah, itu udah cukup buat satu mesin. Ya, nah tinggal cari lagi 10 perusahaan. Ya, ini masuk akal nggak? Ya, ini sesuatu yang hitungan masuk akal lah ya. Kalau teman-teman di percetakan harusnya cukup inilah ya. Jadi kalau gue cuma butuh eh, 15, kurang lebih ya 150. Ya anggaplah gue cuma butuh satu mesin itu satu bulan cuma bekerja untuk 30 rim. Gitu aja udah. Gitu ya. Nah itu hitungan kasar lah ya. Nina hitungan rapinya lu hitung sendiri lah. Jadi kalau lu takut menyesal, lu coba lihat itu hitungan di depan mata. Ya, nah kalau teman-teman usaha yang lain lu hitung sendiri lah. 100 juta ini bisa jadiin lu apa? Gitu ya, apalagi kalau gua hold sampai 6 tahun, apalagi ada yang sampai hold 10 tahun. Berapa banyak potensi kerugian yang harusnya lu dapet, ternyata lu nggak dapet. Ya kayak gini, ini kalau hitungan kasar kita kan sekitar 900 juta. Lu mungkin akan hilang. Yang harusnya lu dapet, ternyata gua nggak jadi dapet. Oke, ini hitungan kasar. Ya, hitungan kasar. Kalau hitungan halusnya, ya lu bidang apa, lu hitung sendiri lah. Oke, ya teman-teman pasti nangkep lah ya apa yang saya maksud ya. Kalau lu takut menyesal, lu hitung. Benar-benar perlihatkan datanya. Data di depan lu. Lu nggak bisa lu bohong lagi. Jadi apakah lu masih mau menyimpan kerugian itu? Kalau lu udah lihat data seperti itu. Oke, ya tinggal jawab sendiri ya. Jadi kalau lu masih takut rugi, hitung. Ya takut menyesal kalau gua lepasin. Nanti habis itu waduh dia mantul lagi dan lain sebagainya ya. Kalau iya dia mantul. Kalau dia nggak mantul, hitung rugi lu berapa. Ya, jadi next, kalau lu masih takut rugi, ya udah perlihatkan angka-angka itu kepada diri lu sendiri. Oke, ya. Nah, kurangnya pemahaman tentang manajemen risiko ya, ini kayak gini lah kurang lebih. Ya, jadi artinya kalau lu udah perlihatkan angkanya, ya lu jadi tahu. Gue takut nih bayar premi asuransi, ngapain harus asuransi? Nggak masalah lu nggak punya asuransi, tapi lu hitung, ya. Kalau gue nggak punya asuransi, maka ini uang yang harus gue siapkan untuk keluarga gue kalau gue nggak ada, misalnya. Ya lu hitung, sanggup nggak lu siapin itu? Kalau nggak sanggup, bayar uang kecil. Oke, kalau lu sanggup, nggak usah bayar uang kecil. Gitu ya. Nah, lu hitung juga. Nih, misalnya, oh gue nggak perlu asuransi kesehatan. Lu hitung kalau seandainya sakit. Seandainya sakit, ya. Nah, kira-kira berapa uang yang harus gue siapkan? Uangnya ada nggak? Kalau ada, lu nggak usah bayar uang kecil. Oh, gue bisa olahraga. Ya, lu lihat lah, teman-teman survei aja berapa banyak orang yang rajin olahraga tiba-tiba. Nah, itu ya. Nah, jadi artinya sesuatu yang tidak bisa lu hindarin. Jadi lu hitung angkanya, habis itu lu jawab. Habis itu lu jawab, apakah gua berani untuk meresikokan hal ini? Gitu. Kalau angkanya gue bisa masuk, gue punya. Ya udah, nggak apa-apa. Itu sesuatu yang tidak perlu lu bayar uang kecil. Gitu ya, contoh misalnya kayak saya yakin banget tuh ya kayak misalnya yang punya BCA, yang punya apa Tanskop, yang punya Adaro segala macam. Saya yakin banget mereka juga punya asuransi. Kenapa coba? Apakah mereka kurang uang? Enggak. Tapi resiko itu lebih baik diserahkan kepada orang lain. Gue bayar uang kecil. Ya kan? Ini manajemen risiko loh. Ini manajemen risiko. Jadi kalau dalam trading, kan yang lu pertaruhkan adalah uang lu. Ya kan, tapi kalau lu nggak memperhatikan risiko uang itu hilang nggak? Nah pada saat uang itu hilang, yang lu salahkan siapa? Yang lu salahkan selalu market kan? Oh market beginilah, oh ya ampun yang bikin grup premium nggak bener lah, yang kasih rekomendasi nggak bener, bla 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 bla, segala. Nggak pernah lo kita yang tanggung jawab sendiri lo, ya ambil alih tanggung jawab itu teman-teman. Karena itu adalah manajemen risiko. Yang lu pertaruhkan adalah uang lu. Kok uang lu gampang begitu lu gantungkan ke orang lain? Padahal kalau misalnya nih ada yang datang nih ke lu, boleh nggak gue minta uang lu? Enggak, lu nggak kasih, lu mempertahankan uang itu dengan sangat kerasnya kan? Ya, tetapi yang di sini, yang di dalam trading, lu kasih dengan mudahnya.
Itu manajemen resiko loh. Lu perhatikan nggak sih? Ya, secara psikologi itu yang lu lakukan. Lu ngasih orang dengan mudahnya uang lu. Tapi lu nggak sadari. Tetapi pada saat orang jelas-jelas minta uang lu pertahankan kayak udah kayak singa aja jaga kandangnya kan. Ya betul ya. Tetapi dalam trading lu nggak melakukan itulah. Kok iya? Kok beda? Itu manajemen risiko loh. Jadi kalau lu selalu bilang manajemen risiko itu nggak penting, ya udah makanya coba ambil data-datanya. Saya hari ini em, mungkin nanti quote-quote ke depannya dalam 1 minggu ke depan, lu teman-teman akan melihat itu adalah tentang manajemen risiko. Nah itu yang saya bilang, nggak tahu ini magnet apa apa bukan gitu tiba-tiba lah kok ngomongnya iya gue loss segini, gue loss segini, gue loss segitu ya. Ya udah sekarang kan lu udah loss nih. Ya, apa yang harus lakukan next gitu loh ke depannya? Ya apa yang lu mau lakukan gitu loh. Ya perbaiki udah sekarang. Ya, nah yang terakhir adalah mengenai overtrading. Lu kalau udah overtrading itu selalu kayak gitulah. Ya akhirnya jadi revenge, ya semua balas dendam, semua keluar dari situ. Ya fear, ya kemudian habis itu, waduh, aduh ini padahal udah bagus. Padahal ini cuma swing low doang. Ya lu gue keluar aja, udah jangan 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 dilanjutin lagi nanti akan jadi lebih besar. Keluar. Ya, kemudian habis itu tiba-tiba lu punya mindset pikiran adalah gua cukup untung 1% sehari. Ya lu bayangkan kalau sebulan kan 20 hari, itu udah 20%. Gitu kan. Jadi udah begitu dia naik 1% gua keluar. Begitu naik 1% keluar. Yang dia lihat tuh naiknya. Kalau dia turun bagaimana? Lu mesti pertahankan juga turunnya. Ya jangan dia naik 1% 10 kali, tapi dia turun. Dia turun sekali aja sampai 30%. Selesai lu. Yang 1% 1%-nya lu. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Yang perlu lu perhatikan adalah resikonya. Resikonya lu perhatikan. Untungnya nyusul kok. Untungnya bisa nyusul. Lu nggak percaya ya? Lu anggap contoh misalnya, oke lah asuransi mungkin lu alergi gitu ya. Lu lu cek sekarang begini. Gue mau pergi ke ini kan lagi ini akhir tahun ya. Teman-teman saya yakin banget udah lagi search gue mau wisata kemana dan lain sebagainya. Dan sekarang lagi musim longsor di mana-mana. Ya kan? Nah, lu misalnya contoh ya, dulu kan saya pernah ke Geopark ya, Geopark di daerah Sukabumi sana. Itu tempat cakep banget. Ya, memang jalannya agak ekstrim aja. Tapi kalau mobil lu bagus, itu sesuatu yang itu sebuah tempat yang harusnya lu kunjungi. Itu bener-bener sepi banget. Lu bisa tidur di jalanan. Ya, itu sama kayak teman-teman kalau misalnya ke Bali itu ke daerah Amet situ ya, ke Bali Utara itu sepinya kayak gitu. Dan saya cukup senang dengan tempat-tempat seperti itu ya. Nah, tapi teman-teman ya, lu berani nggak pergi sekarang? Lu berani nggak pergi hari ini? Ya saya jamin teman-teman tidak akan berani pergi ke sana. Karena itu jalan tuh longsor, kemudian habis itu jembatan ada 2 3 biji yang putus. Jadi kalau sampai kemarin lu pergi ke sana, maka lu harus pulangnya lewat ujung apa ujung namanya apa ya? Ujung Kulon. Iya, ujung Kulon ya. Yang daerah apa Badak itu. Bukan, ujung Genteng. Sorry, ujung Kulon kan Sumatera ya. Lu harus pulang lewat ujung Genteng, ya. Jadi yang lu perhitungkan apa? Resikonya kan. Karena ada resiko itu, maka gue nggak pergi. Gue nggak pergi ke sana. Betul nggak? Karena kalau misalnya resikonya kecil, nggak usah jauh-jauh deh. Temen-temen mungkin tahu apa lu Puncak Pas itu kan ada Gunung Mas. Kemudian ada di daerah Caringin ya. Caringin itu ada namanya Pancawati ya. Ya saya nggak tahu teman-teman ngerti nggak daerah situ ya. Tapi ini yang saya lihat. Itu tempatnya bagus Pancawati. Ya, tetapi jalan menuju ke sana itu jelek jalannya. Ya karena ini mungkin karena jelek itu jadi tempat itu masih cukup ini ya cukup tidak terlalu terjamah oleh orang-orang banyak gitu ya. Walaupun ramai kalau weekend. Nah, kalau teman-teman ke sana, ya kemudian habis itu teman-teman bawa sedan deh. Wah, itu calon lu pulang-pulang harus betulin kaki itu. Ya, kaki-kaki mobilnya. Nah, kalau lu lihat resiko itu, lu mau nggak ke sana? Ya pasti lu enggak dong. Gua enggak gua daripada ke sana, gua mending ke Gunung Mas. Gua rela macet berjam-jam mendingan gua ke sana. Ya, setuju nggak? Itu adalah perhitungan resikonya lu. Ya itu perhitungan risiko kan. Dalam dalam hidup sehari-hari lu menghitung risiko itu kan. Ya kalau makanya kalau saya bilang kalau misalnya asuransi lu alergi, kita ngomongin wisata aja lah.
Ya lu pasti hitung resikonya. Ya kalau lu lihat resiko seperti itu, mungkin teman-teman ada yang hiking, suka hiking gitu ya. Lu berani nggak pergi hiking hari-hari begini? Musim hujan. Ya pasti lu akan ngitung resikonya. Ngapain gua hiking di musim hujan? Ya itu jalan itu licin segala macam ya. Itu pasti resiko gua jauh lebih besar ya. Jadi lu melakukan hiking kapan? Pada saat musim kemarau. Ya kan jauh lebih enak. Lu hiking di musim kemarau ya, tanahnya semua lebih stabil. Ya kemudian habis itu ya lu nggak capek. Ya lu nggak capek ya artinya apa ya, tanah yang lu injak itu mungkin akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan sekarang tanahnya mungkin akan licin ya penuh lumut dan lain sebagainya. Itu adalah faktor risiko dalam hidup lu sehari-hari. Nah pertanyaan saya dalam trading lu nggak melakukan itu kenapa? Kenapa? Apakah lu alergi sama begituan? Yang lu fokuskan adalah selalu harus untung, selalu harus benar. Padahal untuk menjadi benar, lu perlu loh meresikokan hal-hal yang kecil. Ya, mungkin teman-teman masih masih ingat ya kalau misalnya saya bilang ada loh ya dalam sebuah toko ada barang-barang yang nggak laku, ada barang-barang yang dianggap barang mati, tapi lu tetap harus siapkan barang-barang itu dengan potensi itu tidak terjual ya agar gue bisa menarik keuntungan yang besar. Ya, ada barang-barang yang eh, yang contoh misalnya kayak toko bangunan lah ya. Toko bangunan kayak gembok segala macam ya, gembok-gembok kecil ya, biasa buat kita berpergian tuh yang di koper-koper itu kita siapin loh. Padahal potensi untuk itu terjual banyak itu kecil. Atau mungkin kayak test pen segala macam ya. Atau teman-teman mungkin banyak lah barang-barang kecil kayak misalnya cangkul segala macam. Cangkul mungkin mungkin banyak yang butuh lah. Ya ada banyak kayak misalnya baut-baut yang gede-gede ya belum tentu itu laku gitu. Tetapi lo harus siapkan. Kenapa? Karena ini adalah cara lo memancing agar uang gede itu masuk. Ya masih ingat ya analoginya ya kalau orang datang kemudian oh ini barang ada walaupun dia barang yang hampir boleh dibilang susah gitu ya untuk dicari yang kemungkinan besar 1 tahun itu belum tentu habis satu dus. Tapi lo mesti siapkan. Itu uang kecil. Beneran itu lu beli gembok itu modal satu dusnya itu nggak sampai 100.000. Tapi lu siapkan itu. Ya lu siapkan untuk apa? Cuma untuk memancing agar orang membeli uang gede. Gitu. Jadi orang datang ini toko lengkap ya. Ya ini toko kok lengkap ya. Jadi artinya apa? Pada saat dia mau merenovasi rumahnya, membeli yang lebih besar-besar, dia ingat kita. Gitu ya itu salah satu cara yang orang tua saya ajarkan ini kalau ya memang dari kecil kita cuman tahu gitu doang ya jualan ya jadi ya, kenapa lu mesti disiapkan itu kan kalau lu belajar nih ya lu belajar manajemen ya lu belajar manajemen pasaran manajemen keuangan lu belajar accounting nah ini kenapa disiapkan ini mah potensi rugi gitu kan ya ini kalau kalau kita mahasiswa berdebat sama orang tua kita begitu ya orang tua kita kan kadang-kadang ya cuma SD nggak lulus kadang nggak sekolah kan ya udah lu siapkan aja nah kalau lu udah terlibat di situ kita akan mulai mengerti oh itu uang kecil untuk memancing uang besar ya uang kecil untuk memancing uang besar nah eh, sama balik lagi ya ke dalam trading ya kenapa butuh stop loss karena kita potensi salah ya dan itu adalah premi yang kita bayar untuk menjamin kesuksesan kita ke depan. Premi yang kita bayar untuk menjamin apa? Kita masih punya peluang-peluang ya kalau peluang-peluang tercipta di pasar kita ada di situ. Jadi premi stop loss itu adalah premi untuk melindungi modal kita. Kalau modal kita terlindungi, saat market memberi kita kesempatan, kita masih ada di situ. Kita masih survive. Ya, oke, paham ya kurang lebih ya. Jadi em, topik kita kali ini ya mungkin ya nggak guna buat banyak orang nggak guna. Ya, dan ya kalau saya udah bicara mengenai manajemen risiko nggak banyak kok. Ya nggak banyak yang nonton, nggak banyak yang mau denger ya segala macam ya. Tapi kalau teman-teman jurnalin, ya lu jurnalin lah semua kegiatan lu dalam trading segala macam, lu akan lihat ini lu. Ini adalah salah satu penyelamat lu dan memastikan lu tetap ada di market
Dan pada saat kesempatan itu datang, lu bisa menangkap kesempatan itu. Ya, percaya atau nggak percaya, ya silakan. Teman-teman tinggal analisa sendiri. Ya, kalau misalnya lu merasa ini penting, maka mulailah korek ini. Jadi jangan cuma fokus pada metode. Karena metode, lu mau metode yang simple pun, saat lu kuat di manajemen risiko, saat lu kuat di psikologi trading, ya ini metode yang simple ini sudah cukup untuk memberikan lu keuntungan. Ya, jadi yang saya bilang ya, lu jangan cuma tahu, jangan cuma punya pengetahuan tentang trading, tapi nggak ada actionnya. Ya, lu akan jauh lebih baik tahu sedikit tentang trading, action lu banyak. Ya, sehingga lu bisa memahami, oh ini pengetahuan ini cara pakainya begini. Ya, cara pakainya begini, gini, 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 gini. Ya, daripada lu ribet dengan pengetahuan lu. Wah, pokoknya apa kalau gue bikin analisa, chart itu harus penuh, full, ya, dengan semua indikator yang bisa dimasukin ke situ. Benar, semua itu menjadi konfirmasi buat gue, ya. Kemudian sampai sampai apa candle-candle nggak kelihatan ya. Inilah, ini analisa. Ya, tapi begitu lu actionin, kok gini ya, kok gitu ya. Nah, kemudian habis itu dia rugi. Nah, lu bingung nih. Ya, udah analisa setengah mati, ya, udah analisa udah sangat luar biasa kan. Kenyataannya akhirnya pada saat dia rugi gitu ya, pada saat analisa kita salah, ya lu nggak mau keluar. Nah, udah selesai. Apa yang lu analisain itu udah percuma gitu ya. Karena itulah makanya sekali lagi lu tahu doang bagus. Tapi lu praktekkan. Dengan lu praktekkan, lu otomatis akan paham. Ya, kenapa? Akhirnya kenapa kita selalu katakan bahwa yang terbesar dari tiga skill yang lu perlu miliki dari seorang trader adalah psikologi trading dan manajemen risiko. Lu tahu manajemen risiko, lu bisa memastikan emosi lu itu agak-agak tenang, tidak bermain. Karena sejak awal, pada saat lu memasuki emiten itu, lu udah tahu bahwa kalau gue salah, ini loh resiko yang gua sudah bersedia tanggung. Jadi kalau dia kena itu, ya inilah, ini resiko gua. Ya inilah premi yang gue mau bayar. Lebih dari itu, gua nggak berani, gua nggak sanggup. Ya karena itulah teman-teman ya, ini apa ya? Ya oke lah, trader nggak apa-apa. Dulu dulu juga saya begitu ya, mementingkan metode. Ya pokoknya saya cari metode. Kalau ada metode yang 100% win, ini yang saya mau cari. Ya sekarang udah ada chat GPT segala macam. Lu tinggal cek deh. Coba ya, saya coba gitu ya. Apakah ada metode yang winning rate-nya 100%? Ya, jika ada, eh, formula apa yang dipakai. Oke? Nah, ini kita menggunakan chat GPT. Ini gratisan, teman-teman. Ya, tapi masih bisa lah gue pakai 4-5 kali pertanyaan ya. Oke? Jawabannya muncul begini. Mengapa 100% winning rate itu tidak mungkin? Nah, dia bertanya, kenapa? Lah, kok jawabannya begini? Harusnya dia langsung memberikan gue formulanya. Ya kan? Ya, jawabannya apa? Pertama, karena ketidakpastian pasar. Kedua, karena perubahan kondisi pasar. Ketiga adalah faktor psikologi. Keempat adalah resiko tidak terduga. Nah, pertanyaannya, apakah formula 100% mungkin secara teori? Secara teori, metode 100% winning rate mungkin terjadi hanya dengan skenario berikut. Pertama, menghindari resiko sepenuhnya. Jadi artinya dia tidak ada resiko. Tidak ada resiko di pasar. Nah, mungkin nggak? Tidak ada resiko di pasar. Ya, tidak pernah masuk posisi atau hanya masuk saat ada kepastian total yang praktis tidak mungkin terjadi dalam trading yang nyata. Oke? Ya. Jadi tidak pernah masuk posisi atau hanya masuk saat ada kepastian total. Ya, nah oke, dalam kurungnya dia ngomong apa? Yang praktis tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Oke, nah kemudian habis itu dia bilang gini, arbitrase tanpa resiko.
Nah, ini makanya saya agak bingung nih, arbitrase tambah risiko. Dalam pasar tertentu, arbitrase memanfaatkan perbedaan harga di dua pasar yang berbeda dapat menghasilkan keuntungan tanpa risiko. Jadi artinya kalau teman-teman ya, di misalnya di forex ya, lu bisa buy, lu bisa taruh lagi satu sell. Ya buy sama sell lu taruh di dalam situ. Ya, namun peluang ini sangat jarang karena pasar modern sangat efisien dan gap harga biasanya tertutup dalam hitungan detik oleh algoritma. Paham? Oke. Insider trading. Nah, ilegal ini. Jika seseorang memiliki informasi orang dalam yang tidak tersedia untuk publik, mereka dapat mengambil keputusan sempurna. Namun ini legal dan bertentangan dengan etika. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, mungkin nggak? Nah, secara teori katanya mungkin, tetapi tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Nah, oke? Ya, oke. Nah, jadi realistis aja ya. Makanya lihat ya sarannya apa? Risk reward ratio, winning rate yang optimal. 50-60 aja sudah cukup. Ya, bahkan saya sering bilang 30%, 40% pun mungkin sudah cukup. Oke, hanya resiko 1-2% modal per trade. Ini risk per trade ya. Dia selalu ya 1-2% tok. Ya, back testing dan evaluasi. Udah, kesimpulannya daripada mencari winning rate yang 100%, fokuslah pada probabilitas tinggi, strategi yang memiliki peluang profit. Udah. Dua, manajemen risiko. Melindungi modal dari kerugian besar, konsisten eksekusi disiplin terhadap rencana trading. Artinya lu cuma mengulangi pola yang sama. Ya, pasar tidak membutuhkan Anda benar setiap saat, tetapi membutuhkan Anda konsisten dalam mengelola resiko dan profit. Itulah yang membuat trader sukses dalam jangka panjang. Oke, udah. Ya, ini ChatGPT, nggak usah percaya sama kata-kata saya. Ya, ini yang ngomongnya. Nah, kalau ChatGPT saja bilang tidak mungkin, lah iya, lu mau cari sampai kapan? Ya, lu mau cari sampai kapan? Jadi udahlah, fokuslah pada manajemen risiko, perbaiki psikologinya lu. Ya, jadi artinya ini sebuah hal yang bisa masuk ke dalam mindsetnya lu, bahwa tidak mungkin pasar itu sempurna. Ya, kecuali ya itu tadi ya, insider trading. Insider trading. Jadi artinya ya lu tahu informasi di dalamnya dan tidak mungkin risiko. Ya, karena itulah makanya lu bisa collect setiap saat, tapi itu ilegal. Dan tidak mungkinlah setiap orang punya insider trading. Kalau setiap orang punya insider trading, nggak ada gunanya technical, nggak ada gunanya fundamental, nggak ada gunanya juga pasar. Kalau semua orang untung nggak? Ya, kalau semua orang buy, siapa yang sell? Kalau nggak ada yang sell, bagaimana lu mau merealisasikan profit? Ya, kalaupun oke lah, anggap semua orang tahu tentang saham itu, berarti harus ada orang yang pertama buy. Ya, orang yang pertama buy itu pasti akan mendapatkan profit yang lebih tinggi, toh. Dan dia akan jadi orang pertama sell ke siapa? Ke orang yang terakhir masuk. Nanti akhirnya jadi apa? Piramida. Ya, jadi ya makanya saya bilang ya, tidak ada sebuah trading yang akhirnya perfect. Nggak ada yang sempurna. Ya sudah, kita ikutin sarannya si ChatGPT. Jadi fokuslah pada probability probabilitas tinggi, strategi yang sudah kita tahu meningkatkan peluang untuk profit. Yang kedua adalah manajemen risiko, melindungi modal dari kerugian yang besar, dan konsisten eksekusi disiplin terhadap rencana trading yang kita analisa dengan metode yang sama. Polanya sudah seperti itu. Ya, oke. Nah, itu kurang lebih kesimpulan hari inilah. Ya, jadi 1 jam kita bicara tentang manajemen risiko. Moga-moga ya ini bisa jadi satu mindset buat teman-teman. Ya, buat ya ke depannya. Bukan tentang metode selalu. Ya, tetapi bagaimana kita mengelola risikonya. Karena risiko itu udah pasti di pasar. Ketidakpastian tahun depan itu akan jauh lebih besar lagi menimbulkan risiko. Oke, jadi dari sekarang kelolalah resikonya lu. Ya, dan apalagi ini pasar paling tinggal seminggu lagi. Ya, minggu depan udah pasti akan sepi sekali. Ya, jadi tidak usah terlalu banyak. Ya, mulailah perbaiki diri. Ya, mulailah perbaiki cara-cara kita trading untuk menghadapi tahun depan yang penuh dengan ketidakpastian. Ya, tahun depan. Lu tahu ya tanggal 20 ya. 20 Januari itu akan ada hari pelantikan Donald Trump. Ya, jadi kita akan mulai masuk ke fase di mana
ketidakpastian mulai terjadi lagi. Ya, oke, ya, tinggal teman-teman siap apa enggak. Oke, jadi ya saya mungkin ya apa eh, cukupkan untuk hari ini ya. Ya, jadi kita nggak ada tanya jawab ya, tetapi ya seenggak-enggaknya ini boleh menjadi satu mindset baru lah. Kalau teman-teman belum pernah mendengar tentang manajemen risiko, ya semoga eh, 1 jam ini bisa menjadi satu topik yang bisa teman-teman pelajari apa sih, ngapain sih gitu ya, apa sih yang harus kita gantungin ke situ ya, apa yang harus gue manage risiko. Jadi artinya gue harus rugi terus ya, enggak kan? Ya, lu harus melindungi modal lu kita mau bayar preminya, ya, lu mau bayar premi atau keluar uang besar, ya, lu mau mengendalikan risiko dari sekarang, ya, lu mau memanfaatkan uang-uang kecil untuk menghasilkan uang-uang besar, ya, atau ya akhirnya lu masih tetap akan sama, ya, terus aja hilang uang besar, ya, pilihannya kembali lagi ke tangan teman-teman. Oke, oke teman-teman, saya pikir hari ini kita bahas ini aja ya. Ya, ternyata segini doang banyak ya yang dibahas ya. Ya, oke. Saya mungkin harus undur diri ya teman-teman ya. Happy weekend semuanya ya. Semoga bermanfaat. Ya, kita ketemu lagi minggu yang akan datang ya. Oke, selamat berlibur. Sampai ketemu. Saya Jim pamit ya. Thank you teman-teman.